Halo, Aries. Wah, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aries. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Aries ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Jadi kita mau cek energi Aries dan orang yang difokuskan ya. Energi kamu dan dia. Oke. Ini ada card Broken Heart. Oke. Community. Jadi ini bisa kamu ya, atau vice versa. So kalau ini kamu, aku ngelihat ya beberapa kamu tuh ada yang sedih ya, entah sedih karena sakit hati atau kecewa ya. Ada yang menyakiti perasaan kamu, aku lihat. Entah seseorang yang terkoneksi dengan kamu ngerasa sedih dalam koneksi ini. Ada juga beberapa yang sedih, kecewa karena teman, saudara, keluarga, atau siapalah ya. Ada aja yang bikin kamu tuh duar, meledak, gitu. Beberapa seperti itu ya, atau ini vice versa. Sebenarnya sih ini ada yang memang koneksinya koneksi twin flame dengan seseorang ya. Tapi koneksi ini kayak bikin kamu tuh apa ya, kayak udah nggak tahan ya. Kamu ngerasa kok buang-buang energi banget, buang-buang waktu, buang-buang ya tenaga dan segala macam. Kamu ngerasa capek. Jadi kamu ngerasa udah males berpikir, udah males merasakan ini semua. Beberapa kalian jadi kayak udahlah, aku harus pergi. Aku udah siap untuk pergi atau melepas, atau kamu siap pergi untuk ngelakuin sesuatu, entah apa ini ya. Bisa aja ada yang berjuang, tapi bisa aja ada yang melepas gitu. Kamu sebenarnya pengen banget hidup bahagia ya, dan kebahagiaan yang kamu inginkan itu ya nggak muluk-muluk ya, dan nggak munafik juga. Kamu ingin kesejahteraan, kejayaan, ingin victory ya, kemenangan. Misal ya ingin berhasil di karir, ingin berhasil dalam usaha, ingin berhasil dalam keuangan, seperti itu. Ingin berhasil dalam kerjaan. Mungkin beberapa jadi kayak nanti percintaan nomor sekian dulu deh. Nah, yang pertama ya gimana supaya aku berjaya aja dulu. Ya, berjaya ini kan dalam artian ya mungkin mikirin keuangan aja dulu, atau mikirin hal yang kayak menurut kamu tuh prioritas utama, daripada dia yang hanya mengecewakan dan itu bikin buang-buang waktu kan gitu. Ini bisa vice versa gitu loh. Tapi
Aku ngerasa ya kamu sebenarnya masih sayang sama orang ini ya. Kadang masih mau baper sama dia. Ini ada door to spirit. Adjacent possibilities. Indecision. Kontrak. Oke, ini ada victory lagi ya. Mungkin beberapa ini kalian ada yang mirror gitu loh energinya. Apalagi kalau ini memang ada yang beneran twin flame. Jadi kayak ya dia menjauh, ya udah aku menjauh. Dia fokus kemana, ya udah aku fokus kemana. Ya udah dia ke kanan nih, aku ke kiri lah ya. Atau dia ke kiri, ya udah aku ke kanan lah. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ini hubungan koneksi relasi yang dingin banget sebenarnya. Tuh, entah siapa di sini, mungkin ada yang menghadirkan orang ketiga ya. Bisa siapa aja nih, bisa dia atau vice versa, gitu. Bisa aja ini kamu ya. Beberapa aja buat kalian. Ada juga yang kayak seseorang ini terjebak ya, jadi bingung. Soalnya ada orang masa lalu, ada juga orang baru. Jadi kayak, aku ke siapa ya? Ke yang lain itu atau ke kamu? Aku ke yang baru aja atau ke yang lama? Nah, ada kayak gitu. Itu sih. Orang ini sebenarnya banyak pilihan. Bisa banyak pilihan dalam percintaan ya. Contohnya kayak, ada kok si A, si B, si C, si D. Ada juga yang tentang banyak pilihan karena banyak fokusnya. Contoh, aku tuh kan bisa fokus dulu nih sama kerjaan aku, sama usahaku, keuangan. Atau aku fokuslah ke keluarga. Atau aku mau sama teman-teman lah. Nah, ada yang kayak gitu. Tuh sih. Cuma ini entah siapa ya berada dalam situasi karma jadinya. Iya. Karena kan ada yang mempermainkan perasaan di sini ya. Entah siapa ini. Misalkan ini dia ya. Dia tuh sebenarnya jadi kayak orang yang gaje gitu kan, gak jelas. Antara mau apa enggak gitu ya sama aku. Kok dia kayak berpetualang banget. Kok dia tuh kayak ya mempermainkan perasaan. Tapi di situ karma bekerja sebenarnya. Sedikit aja melakukan kesalahan atau menyakiti orang, di situ kan karma berputar gitu. Tuh ya. Ada beberapa yang menerima karma buruk ya. Jadi kalau udah nyakitin, ya siap-siap aja tersakiti gitu. Tapi kalau ada yang menanam karma baik, ya menerima karma baik, kejayaan, keberhasilan, bisa aja sukses di karir, di kerjaan, usaha atau apa ya. Itu kalau melakukan yang baik ya menuai yang baik. Sebenarnya gitu. Hidup itu kan simple sih. Kitanya aja yang membuatnya ribet. Dan menjalaninya memang ribet gitu. Ya nggak mudah ya. Oke, kita clarify. Ini yang strong Libra ya. Ada Cancer, Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Aquarius ya. Kita lihat lagi. Oke,
Ini mungkin sesama fire ada ya, Aries, Leo, Sagittarius, sesama elemen api. Ini muncul lagi Capricorn. Oke. Leo ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Cancer. Oke, baiklah. Kamu ngerasa seperti yang aku bilang itu ya tadi, kamu berusaha untuk menseleksi ya, mana energi-energi yang berfaedah, mana yang enggak gitu. Kamu ngerasa siapa sih di sini orang yang terlalu banyak drama, terlalu banyak basa-basi, gak jelas, mempermainkan doang. Itu kamu lepaskan gitu. Entah ini udah terjadi ya atau nanti gitu. Kamu ngerasa lebih bagus kan fokuslah sama hal lain. Kan banyak hal berfaedah daripada sekedar dia yang gak jelas seperti itu. Berapa ya? Bisa ini kebalik. Jadi ada seseorang yang ya aku ini aja kali ya, fokus ke karirku, masa depanku dan segala macam. Tapi ada juga beberapa kalian yang berusaha untuk menyeimbangkan koneksi ini. Tapi ada juga yang pasrah ya. Menyeimbangkan ini mungkin kayak apa ya? Ya kamu mungkin berpikir apa ya yang harus aku lakukan supaya semuanya ini jelas gitu. Ini bisa dia atau kamu. Ada seseorang yang kayak berpikir aku harus menyeimbangkan sesuatu kali ya. Atau ya aku menginginkan hubungan yang balance, yang seimbang gitu. Jadi misalnya aku mau sama kamu, ya aku ngelakuin sesuatu lah, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang pasrah karena ya ini cintanya udah bersegi-segi. Beberapa gitu kayak entah siapa gitu udah ada orang lain ya. Jadi kalau udah ada orang lain jadi kayak kikuk, jadi kayak aduh gimana nih gitu. Atau ya kamu dealing nggak sama satu orang aja, bisa aja kamu dealing sama 2 orang atau 3 orang, beberapa gitu ya, setidaknya minimal 2 gitu, minimal 2 ada yang suka sama kamu, atau ya gitu kalian dealing bercabang-cabang gitu. Beberapa ya. Jadi kamu ngerasa sebenarnya ada kok pilihan-pilihan kayak ya lebih baik atau gimana, tapi kamu stuck di satu orang karena ada satu orang yang membekas di hati kamu ya, terutama yang dealing sama twin flame. Itu kan dia beda banget lah daripada yang lain. Kamu sayang banget sama dia, si twin flame itu. Tapi meskipun itu twin flame atau koneksi yang kuat, kalau kamu merasa nggak jelas sama dia, atau kamu merasa kurang yakin atau memang tidak yakin sama dia, ya kamu bisa melepas sebenarnya gitu. Beberapa kalian jadi kayak ya aku harus inilah move on lah, atau aku harus melepas lah gitu. Atau kamu ngerasa ya udah nggak usah dipikirin lagi orang ini, seperti itu sih. Karena ini udah sakit banget ya. Entah siapa di sini, bisa kamu atau vice versa. Ada seseorang yang ngerasa menyerah ya. Mungkin kamu merasa udah meledak nih, jadi ya mungkin aku harus pergi. Harus melepas. Atau kamu ngerasa ya nggak enak sih dalam situasi kayak gini, ada yang merasa toksik sebenarnya, jadi ya dilepaskan aja. Atau kamu merasa ya aku nggak mau terkekang oleh koneksi yang nggak jelas juga gitu. Atau kamu berpikir ya aku juga bisa ngelakuin apa, atau aku juga udah capek, jadi ya lepasin. Nah beberapa ada yang gitu.
Tapi kayak masih stuck ya, entah kamu masih ingat dia. Aku lihat ada yang gitu. Nah, ini ada Leo. Oke. Sagittarius ya, sesama Aries mungkin ada. Ya, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini Capricorn lagi ya. Cancer, Pisces, Scorpio. So, aku ngerasa nggak hanya satu orang yang suka sama kamu, kayak aku bilang ya. Sebenarnya ada lagi yang lain yang memperhatikan kamu, gitu. Atau memang kamu ada beberapa pilihan sebenarnya. Ini seseorang ngerasa seneng banget sama kamu, dia bahagia sama kamu. Kayak apa ya istilahnya? Ya kamu tuh bisa bikin hari-harinya berwarna. Bahkan ini sebenarnya ada yang kangen loh, ada yang rindu sama kamu. Cuma entah karena gengsi ya, karena ego, jadi kayak nggak mau mengakui aku rindu gitu. Atau ini vice versa. Ada seseorang yang ya aku kangen sih, aku rindu. Atau kamu memang kangen sama dia, tapi kamu pikir-pikir ya aku juga harus kayak gimana gitu. Beberapa di sini ada yang merasa bersalah, kayak ya aku pernah bikin kesalahan, ya aku mau minta maaf sebenarnya. Cuma lama banget orang ini minta maaf ya. Ini orangnya selfish memang. Ada seseorang yang egonya tinggi banget, kayak merasa ya harga diri is number one gitu. Walaupun gue pernah jahat, pernah berperilaku buruk, tapi kan harga diri dong gitu. Gengsi lah minta maaf, gengsi lah ngaku rindu itu. Tapi karena ini udah sekian lama, entah bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya ujungnya datang juga orang ini. Entah siapa ini ya, dia mau kok muncul lagi ke kamu. Bisa vice versa ya. Ini energi seseorang yang lelet ya, lambat banget. Karena dia tuh berpetualang gitu loh. Ini ada yang player, entah siapa ini ya. Tuh. Ada juga yang dealing sama orang bosenan. Jadi kayak aku tuh on off ya, aku tuh sempet menjauh karena aku bosen sama kamu. Terus ya aku ke yang lain, entah ke teman-temanku atau yang lain lah atau siapa, aku fokuskan ya. Tapi aku kangen nih sama kamu, aku rindu. Ya udah aku datang lagi. Nah ini bisa aja udah terjadi atau nanti ya, nanti bisa nongol lagi nih orang. Habis itu dia bisa bosan lagi sama kamu, terus dia ke yang lain lagi. Nah pertanyaannya sampai kapan kayak gitu-gitu aja. Jadi keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau melepas atau bertahan. Itu kan hak kamu mengambil keputusan. Itu Kak ya. Jadi sebenarnya hidup ini nggak perlu sih macam-macam. Cukup satu macam aja. Karena kalau terlalu banyak macam-macam ribet jadinya. Gitu. Ada seseorang yang seperti itu ya. Nanti ngerasa kayak aduh aku rindu, aku kangen, jadi pengen minta maaf. Tapi kalau diulangi lagi kesalahannya kan capek sebenarnya. Ini orang yang belum bisa berkomitmen sih aku rasa. Kalaupun dia ada komitmen terhadap sesuatu atau sama yang lain, dia ini bisa dibilang ya nggak bisa hanya sama satu orang. Dia tuh mungkin pengennya ada beberapa opsi-opsi yang lain yang ya adalah yang kayak pengennya itu sama beberapa orang. Ini kan ada yang cinta rahasia juga ya, entah udah ada yang lain
gitu. Dia sibuk nih stalking kamu, dia sibuk cari tahu kamu di sosmed. Ada di sini orangnya yang kayak apa ya, dia tuh kan suka sama kamu, cinta juga, tapi dia juga obsesi gitu. Jadi kalau ada seseorang yang obsesi sama kamu, dia akan ngelakuin apa aja nih, setidaknya ya untuk memperhatikan kamu. Jadi kalau kamu privacy hidup kamu, dia nggak terima nih, dia akan lakukan sesuatu lah yang tersembunyi, kayak ya gimana gue harus bisa cari tahu tentang lo, entah gue bikin akun palsu nomor gue yang lo nggak tahu, atau gue cek akun-akun temen lo, saudara lo, keluarga lo, dan sebagainya. Nah, ada di sini yang orangnya obsesi. Beberapa aja sih. Tapi ya itu, apa ya? Dia takut kehilangan kamu karena dia membutuhkan kamu sebenarnya. Ini bisa butuh apa aja ya. Entah dia butuh materi, atau dia merasa hanya kamu yang menerima dia apa adanya. Gitu. Jadi dia nggak mau nih, dia nggak terima kalau kamu menjauh juga. Dia nggak mau kamu tuh cuek. Tuh. Jadi ya mungkin beberapa kalian udah pengen melangkah ke depan, cuma energi orang ini hadir terus. Atau memang kamu udah merasa dibuntuti aja, dipantau aja, atau kayak ya ada aja lah energi orang ini sebenarnya. Beberapa ya. Tapi kalau dipikir-pikir, diterima lagi juga, kalau dia bikin kesalahan lagi kan ya kamu mungkin capek gitu. Oke. Self-worth. Udah waktunya memang mencintai diri sendiri ya. Recovery. Jadi mungkin ada seseorang di sini, atau misalnya kamu sebenarnya butuh pemulihan ya, pemulihan hati. Misal ya, kamu tuh berhak loh bahagia daripada dealing dengan orang gak jelas gini. Kayak aku bilang, yang suka sama kamu tuh kan gak satu orang saja. Ini bisa kamu ya, atau vice versa. Istilahnya kayak, ya dia bisa gitu fokus ke yang lain. Masa kamu gak bisa? Ya, dia bisa bahagia loh di atas kesedihan kamu. Masa kamu mau kayak gitu terus? Jadi ini beberapa mungkin merasa kayaknya dia masih takdir deh buat aku, soalnya energinya muncul terus, atau ya kamu merasakan dia seperti mendekat, atau kamu melihatnya di mimpi, atau ini benar-benar kamu merasa dia tuh kayak nggak bisa kehilangan kamu. Tapi orang-orang yang ditakdirkan hadir di hidup kita itu belum tentu berjodoh dengan kita. Setiap orang yang datang pergi ke hidup kita, bisa saja itu hanya sebagai pelajaran hidup atau pengalaman saja ya. Jadi memang takdir nih dia hadir di hidup kamu, tapi kan bukan berarti harus bersatu dengan dia. Bisa aja itu takdir kalian mengambil hikmah dari koneksi kalian itu. Tuh Kak. So ya gak usah bingung, gak usah berkutat di energi yang toksik aja. Udah saatnya kamu fokus pada diri kamu sendiri, dan kamu bisa ciptakan kebahagiaan kamu ya. Untuk bisa benar-benar bahagia, ya harus bisa melepas energi negatif
supaya yang masuk ke diri kita adalah energi positif, ya. Kemudian apa ya? Ya itulah, segala sesuatu yang toksik, yang negatif itu harus kamu rilis, kamu lepas. Dan kalau kamu udah benar-benar melepas itu kan, energi yang baik yang bisa didekatkan ke kamu, yang positif yang bisa datang. And then ya, koneksi ini memang nggak mudah. Beberapa di sini merasa kayak, ya aku pengen penyelesaian yang baik lah, aku pengen diberesin baik-baik. Cuma gini sih, kamu kan kalau ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, udah maksimal, nah sedangkan dia tuh nggak bisa diajak kerja sama dalam koneksi ini, berarti tandanya ya kamu memang harus melepas aja gitu. Masa kamu lagi sih yang harus berjuang? Masa kamu lagi yang harus fighting? Ini teruntuk kalian ya, entah si Aries atau cross watcher. Jadi ya ini kan energinya bisa kebolak-balik, entah si Ariesnya atau orang yang dealing sama Aries. Jadi teruntuk kamu, entah kamu cross watcher, entah kamu Aries, atau ya entah siapa kalian di sini yang udah banyak berjuang memberikan yang terbaik, tapi dianya kayak gitu, sulit kerjasama di hubungan. Ya tandanya kamu udah waktunya stop gitu, berhenti. Apalagi yang kamu harap, masa kamu mau berjuang sendiri terus? Kan itu ya segala sesuatu yang berlebihan, meskipun itu tentang perjuangan, itu jadi gak sehat buat kamu. Nanti jadinya mental kamu yang sakit jadinya. So sayangi diri kamu, ya, cintai diri kamu. Atau kamu memang sudah belajar soal itu, ya baguslah. Kalau kamu merasa arti hadir kamu, arti diri kamu itu berharga. Maafkanlah yang pernah terjadi ya, supaya kamu bisa melepas. Kalau masih terkoneksi, dibawa relax aja ya, dibawa santai. Karena kalau kita relax, kita bisa ikhlas. Nah, kalau kita bisa ikhlas, kita bisa melepas gitu. Ya, kalau masih teringat-teringat sama dia, ya wajar lah. Namanya manusia kan punya memori ya. Tapi yang paling penting itu kan kita sembuh. Kita sembuh karena kita udah relax, kita udah ikhlas, kita bisa melepas. Jadi kalau teringat sama dia juga, ya jangan dihayati ya. Jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dibawa perasaan. Kendalikan emosional kamu, kendalikan diri kamu. Memang setiap manusia bisa marah, bisa emosi, tapi jangan berlebihan lah ya. Kamu kan juga harus jaga kesehatan jiwa dan raga kamu. Kamu kan juga harus berjuang untuk hal yang lain, tidak hanya sekedar tentang dia gitu. Dan banyaklah beribadah ya, banyakin doa supaya kamu dikasih kekuatan untuk memulai hidup yang baru, yang lebih sehat ya, yang lebih membahagiakan untuk kamu gitu. Oke, ini untuk Aries, bisa kebolak-balik sama cross watcher ya. Beberapa aja mungkin yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.